Karena siapapun yang dekat dengan kamu akan selalu Mama anggap sebagai keluarga Mama sendiri. Kalau rumah singgah ini resmi milik kamu sama anak-anak, nggak akan ada lagi yang bisa ngerebut anak-anak dari kamu, Nis. Ambil dan wujudin impian kamu. Terima kasih, Alif. Saya yakin Anissa dan ibunya adalah orang-orang yang memiliki hati nurani yang kuat. Pasti akan sangat menyenangkan jika kita bisa melecehkan harga diri mereka. Coba kamu pikir, Nis. Ada rencana apa di balik ini semua? Udah dong, Ibu tenang dulu. Nggak baiklah buruk sangka gitu. Siapa tahu memang mereka punya niat baik, Bu. Niat baik apa, Nisa? Walaupun kita orang biasa, kita masih punya harga diri. Bagaimana Pak Norman mengenai ekspor? Wah, sepertinya berjalan lancar. Kenalkan, ini Pak Burhan, Direktur Sentra Sejahtera. Dan ini kenalkan Ibu Alia, CEO Sentra Sejahtera. Hi, nice to meet you, Mrs. Ayuni. Kenalkan, ini Pak Norman. It's great pleasure to meet you. Dan ini Ibu Dini. What you do for living, Mrs. Ayuni? Bu, Pak, maaf Ibu Ayuni ini dia tidak bisa mengerti bahasa Inggris. Dia bukan dari kalangan bisnis kita. Terus, ada kepentingan apa dia datang ke sini? Ibu Ayuni datang dalam rangka urusan anak-anak kami. Soalnya putra sulung saya, Alif, punya hubungan khusus dengan putrinya Ibu Ayuni ini. Perusahaan Bu Ayuni ini bergerak di bidang apa kalau boleh tahu? Saya tidak punya bisnis apapun. Ibu Ayuni ini bergerak dalam bidang sosial. Maaf ya, bukan bermaksud underestimate. Kamu nggak salah kok. Aku hanya nggak percaya aja. Kamu mau menikahkan anak kamu dengan keluarga ini. Please dong, Din. Kamu tuh nggak boleh ngomong gitu. Bu Ayuni, sebentar ya. Saya ambilkan dulu makanan kecil. Kalau nggak salah, gaun yang dipakai itu bekasnya Safira ya, Jang? Oh, pantesan ya. Saya kan pernah lihat itu gaun tuh dipakai pada saat perkawinan anakku kan. Itu kan gaun mahal, belinya aja di desainer. Jangan-jangan kalau nanti udah jadi besanan sama dia, pasti sering dapat gaunnya dari Safira dong. Maaf loh, Jeng. Liv, kayaknya kita harus masuk ke dalam deh. Gak enak sama yang lain. Lagian, aku kasihan sama ibuku. Dia di dalam sendirian. Ibu kamu nggak mungkin sendirian, Nis. Kan ada mama saya. Enggak, kasihan dia. Kita ke dalam aja ya. Yuk. Nis, saya masih ingin berdua dulu sama kamu di sini. Please, kali ini aja. Bu, mau kemana? Saya mau cari Anissa. Mungkin ada di sekitar sini. Pasti berada sama Alif. Kalau begitu boleh minta tolong? Bisa tolong carikan dia? Sebab saya mau ajak dia pulang sekarang. Loh, kok buru-buru, Bu? Pestanya baru saja dimulai. Iya, Pak. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya merasa nggak enak badan, jadi saya harus pulang. Ya sudah, kalau Ibu mau pulang, silakan. Tapi tolong pakaiannya dibuka, dilepasin. Itu milik Ibu Safira. Betul. Bajunya jangan dibawa pulang. Karena Bu Safira belinya dengan mahal. Beliau meminjamkan gaun itu supaya Ibu sama Anissa kelihatan sederajat seperti kami. Astagfirullahaladzim. Mana mungkin, Pak? Ini saya dapat dari anak saya. Untuk apa saya kembalikan ke Bu Safira? Ini dari anak saya, Pak, baju ini. Mana mungkin anak Ibu mampu beli gaun semahal itu. Ibu tahu nggak, ini gaun buatan perancang terkenal. Nggak ada kembarannya. Kok Anissa teganya membohongi Ibu? Pak, tega-teganya Bapak menyakiti saya, menghina saya seperti ini. Bapak nggak punya hati, nggak punya perasaan. Begini, Bu, bukan maksud kami menghina Ibu. Bukan. Ini disebabkan karena
perilaku anak ibu sendiri, nggak tahu diri. Tidak mungkin. Tidak mungkin anak saya memperlakukan saya seperti ini. Tidak mungkin. Ada apaan sih tuh, Liv? Lihat yuk, saya memang berbeda dengan kalangan kalian semua. Tapi di mata Allah semua ini sama. Bukan berarti karena saya miskin, kalian bisa bicara dengan diri saya. Ada apa ini, Bu? Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu ada apa sih, Bu? Ibu kenapa? Nisa, mereka sudah melukai kita, Nisa. Mereka mempermalukan kita. Alif nggak mungkin menikahi kamu, Nisa. Mereka sudah menghina Ibu. Ibu mau apa sih, Bu? Ibu jangan salah paham lagi dong, Ibu. Jelasin ada apa? Kenapa kamu tega bohongin Ibu, Nak? Kenapa kamu tega kasih Ibu baju bekas? Ini baju siapa? Baju Ibu Safira, kan? Maksud Ibu nih apa sih? Bu Ayuni, ada apa ini, Bu? Kok Ibu bisa berpikiran seperti itu sih? Mereka yang ngomong semua itu. Dan wanita-wanita yang ada di mesa juga mengatakan itu. Kami, kapan kami bilang kalau gaun itu gaun bekas? Ya, dan urusan apa? Tahu aja enggak? Tadi kan kami mencegah ibu pulang kan, karena kami memanggil Anissa. Bohong, Nisa. Mereka bohong. Mereka memutarbalikkan fakta. Ibu berkata yang sebenarnya, Nisa. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Tolong tinggalkan kami, karena ini adalah urusan keluarga. Bukan. Kami bukan keluarga. Ibu tenang dong, Ibu. Ini semua pasti salah paham. Ibu tenang. Nisa, Ibu gak mau dengerin kamu lagi. Semua firasat dan kekhawatiran Ibu terjadi. Bu, tolong dengerin kita dulu, Bu. Kita nggak pernah ada maksud untuk menghina Ibu. Tolong dengarkan Mama, Nak. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kalau kamu ikut campur, malah akan memperumit masalah. Bu, apa yang Ibu tuduhin sama mereka tuh nggak sepenuhnya benar, Bu. Kenapa sih Ibu selalu negatif thinking sama mereka? Ibu sedih, Nisa. Karena kamu gak bisa melihat niat jahat mereka. Kamu pikir Ibu seperti ini hanya sekedar untuk membuat kekacauan? Kamu salah besar, Nisa. Rencana jahat apa sih, Bu? Kenapa sih Ibu dari kemarin tuh selalu nuduhin mereka yang enggak? Kenapa sih Ibu nggak bisa ngeliat anak Ibu bahagia? Terserah kalau kamu masih mau bertahan di sini. Yang pasti sekarang Ibu mau pulang. Bu. Ibu tunggu dulu dong, Bu. Bu, dengar. Nisa ngerti Ibu khawatir sama Nisa. Nisa juga ngerti Ibu kayak gini tuh demi kebaikan Nisa. Tapi Bu... Sudahlah, Nis. Cukup. Selama ini firasat Ibu selalu benar. Kamu gak perlu lagi bujuk Ibu. Yang pasti sekarang Ibu mau pulang. Taksi! Taksi! Bu! Bu! Taksi! Lagi-lagi terjadi kesalahpahaman. Mama sudah tidak mengerti lagi, Liv, bagaimana caranya agar bisa membuat Ibu Ayuni dekat dengan kita. Mungkin ibunya Anissa emang agak berlebihan, Ma. Cuman saya tetap harus ke mereka, ngejelasin supaya mereka nggak salah paham. Kali ini lancar, Kak. Pak, tolong cepat sedikit, Pak. Susul taksi yang di depan tadi ya, Pak ya. Tolong, Pak. Iya, Bu. Ya Allah, gimana kalau Ibu jatuh sakit lagi? Kalau stres Ibu kan selalu sakit. Pak, kita berhenti di sini aja, Pak. Lebih baik aku menenangkan diri dulu di masjid itu. Sekalian minta petunjuk pada Allah. Kenapa Allah memberikan cobaan ini padaku?
Halo? Halo Nis, aku ingin ngomong sama kamu. Aku ada di depan gedung asuransi. Aku ada di depan mobil kamu. Nis, bisa nggak kamu pindah ke sini? Tolong Nis, aku ingin ngomong banget sama kamu. Oke. Yaudah, aku turun sekarang ya. Ambil aja kembaliannya ya. Ibu! Pak, tolong Pak! Apa ini Pak? Saya ada mobil Pak. Yang punya perasaan, yang ingin disayangi dan menyayangi. Maukah kau mencoba mengerti akan kisah hidupku yang sebenar-benarnya? Apalah arti sebuah kata cinta bila hanya melihat yang baiknya saja. Tolonglah aku, ya Allah, selamatkan ibu dan jawablah aku, sanggupkah kau menerima? Suster, ibu saya bagaimana, Sus? Sabar ya Mbak, dokter sedang berusaha yang terbaik untuk ibu Anda. Permisi. Jangan sakiti hatiku lagi. Ya Tuhan, Ibu Ayuni kecelakaan. Bagaimana kondisinya sekarang? Iya. Alif, kamu tunggu Mama di rumah sakit ya. Mama akan segera datang ke sana. Dok, gimana keadaan ibu saya? Kami sudah melakukan yang terbaik. Dan sekarang kita serahkan semuanya kepada Allah. Kondisi beliau memang sangat lemah dan juga kesehatannya tidak baik. Dan kami akan terus memantau perkembangannya sampai esok hari. Tolong selamatkan nyawa Ibu Ayuni, dokter. Berapapun biayanya akan saya tanggung. Yang penting Ibu Ayuni sembuh. Iya, kami hanya bisa ikhtiar dengan melakukan yang terbaik yang kami bisa. Tapi semuanya kita kembalikan ke Allah. Kok sepi sih? Kemana sih Alif sama Anissa? Ya ampun, Nisa. Dia serasa mau mati aja kalau terjadi apa-apa sama ibunya. Saya ikut bersalah dalam hal ini. Gara-gara saya mereka berdua bertengkar. Saya nggak bisa membiarkan mereka berdua menderita. Tapi, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak boleh membiarkan kasih saya kehilangan keyakinannya. Saya nggak boleh mengecewakan dia. Aduh, Alif, kamu di mana? Mati lagi telepon. Kamu di mana sih? Ya Allah, Alif udah sadar. Dia pasti melakukan ini demi ibuku. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kau sudah bukakan pintu hatinya. Mana sih Alif? Saya kan capek semalaman nggak tidur.
Kan Alif. Kalau perempuan itu bisa membuat Alif sholat dan percaya kepada Allah, berarti dia sudah berhasil. Tapi saya tidak akan diam. Saya tidak pernah bisa menerima kekalahan. Bagaimana keadaan Ibu Ayuni, Suster? Dia sudah sadar, Bu. Alhamdulillah. Suster, biar saya aja yang memberitahukan kepada anak saya. Ya sudah, makasih ya, Bu. Sony, sekarang cepat lakukan apa yang sudah saya suruh. Cepat! Iya, Kak. Aktingmu sungguh bagus. Kau sudah menyalahkan kami bahwa kami ini orang jahat. Kenapa kau bilang kami ini orang jahat? Huh? Padahal kami sudah memberikan kamu pakaian bekas. Kau bisa ada di rumah sakit mahal ini karena kami masih tega kau nyalain kami ya. Asal kau tahu, uang kami lah yang menyelamatkan kamu. Bisa mati aku. Suster, kondisi pasien semakin menurun. Tolong alat suntik dan obatnya. Oke, Kak. Dok, keadaan ibu saya gimana? Ibu Anda tadi sudah sadar, tapi sekarang pingsan lagi. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena Ibu Anda sudah melewati masa kritisnya. Makasih ya, Dok. Baik, saya tinggal dulu. Alhamdulillah, Liv. Ternyata ibu saya udah melewati masa krisisnya. Makasih ya, udah ikut mendoakan ibu saya. Ingat nggak, Nis? Saya selamat justru setelah kamu doain saya waktu kecelakaan. Ya, mungkin saya terlambat, Nis. Tapi saya nggak tahu kenapa hari ini hati saya bilang bahwa di tengah-tengah masalah seperti ini, seseorang pasti akan berdoa kepada Allah. Mohon pertolongan dan berkahnya. Saya belajar dari kamu, Nis. Dan nggak mungkin pada saat situasi kayak gini, saya ngebiarin kamu kehilangan keyakinan kamu terhadap Allah. Dan saya juga nggak sanggup melihat kamu kehilangan ibu kamu. Cepat sembuh ya, Bu ya. Tenang, Anissa. Ibumu pasti akan segera sembuh. Ibumu itu sudah ditangani oleh dokter yang sangat baik. Makasih ya, Tante. Saya juga mau minta maaf sama Tante. Gara-gara kita, pesta Tante jadi rusak. Saya ingin melihat ibu sadar. Pasti ibu akan senang sekali kalau ternyata Alif menolong ibu. Ma, Mama mendingan pulang duluan sama Om Sony. Mama kan belum istirahat. Nggak apa-apa, sayang. Mama melakukan ini semua demi keluarga. Lagi pula, ini semua juga karena pertolongan Allah. Mama udah pucat kayak gitu. Mama pasti kurang istirahat. Mendingan saya sama Anissa yang jaga di sini, Ma. Anissa, Tante pulang dulu ya. Liv, jangan lupa ya, abis ini kalian harus cari sarapan di kantin rumah sakit. Ya. Baguslah sekarang si Ayuni sudah mulai membaik. Saya yakin setelah dia sadar nanti, dia akan semakin merasa tegang. Karena itu kamu harus menghina dia lagi. Kita tunggu aja sampai dia pulang ke rumah dan kita akan melaksanakan rencana kita selanjutnya. Kakak, kayaknya Anissa sayang sekali sama ibunya ya. Tapi saya juga bisa melihat kebencian di mata Ayuni kepada kita. Tapi itu bagus kan? Cinta melawan benci di antara ibu dan anak. Saya akan memperburuk keadaan keduanya. Kita lihat aja nanti siapa yang akan menang. Liv, aduh, kenapa sih lu nggak tau gue? Kan gue bisa temenin lu tadi malam. Sorry, Suf. Thank you atas perhatian lo. Cuman ibunya Anissa udah baikan kok.
syukurlah. Entah ya, Nis. Makasih ya, Suf. Mbak Nisa, Bu Ayuni sudah sadar. Oh ya? Yuk. Alhamdulillah, Ibu udah siuman. Syukurlah, sekarang ibu sudah mulai membaik. Tapi ibu harus tetap banyak beristirahat kalau ibu mau sembuh total. Dan jangan lupa, obatnya diminum teratur ya, Bu, supaya luka-luka ibunya cepat pulih. Mungkin ibu kaget lihat saya. Tapi saya senang bisa lihat ibu sehat kembali. Ibu bisa ada di rumah sakit itu berkat pertolongan Alif. Ibu jangan salah paham. Tidak mungkin, Nisa. Tidak mungkin. Mereka sudah menyakiti perasaan ibu. Anissa, tolong jangan mengatakan apapun dulu pada beliau. Karena ini bisa membuat beliau kaget dan kondisinya bisa drop lagi. Dev, kamu nggak perlu. Nggak apa-apa, Nis. Demi kesehatan ibu kamu. Biar saya keluar sebentar. Nisa, Ibu ingin segera pulang ke rumah. Ibu tidak ingin di rumah sakit lama-lama. Kamu pasti tidak percaya. Tadi mereka sudah menghina Ibu lagi. Ibu jangan salah paham. Ibu nggak baik loh nuduh mereka seperti itu. Mereka tuh sangat membantu kita. Bahkan rumah sakit ditanggung sama mereka, Ibu. Bu, ibu sebaiknya jangan meninggalkan rumah sakit dulu. Karena kondisi ibu belum sembuh benar. Tidak, aku pengen pulang. Nisa, Ibu nggak ingin lama-lama di sini. Ibu nggak ingin sembuh dengan uang Alif, Nisa. Ya udah, Bu. Ibu jangan mikir macam-macam dulu. Lebih baik Ibu istirahat. Kata dokter kan Ibu nggak boleh stres. Ya. Ibu tetap ingin pulang, Nisa. Ibu nggak ingin sembuh dibiayain mereka. Saya menyerahkan keputusan kepada pasien. Karena kalaupun dipaksa, beliau akan stres. Dan justru ini akan memperparah kondisinya. Bu, Ibu kan harusnya 1 hari lagi di rumah sakit. Walaupun diizinin pulang, Ibu harus tetap istirahat total. Iya, Ibu akan ingat kok saran dari dokter itu. Kalau udah di dalam rumah begini kan Ibu jauh lebih tenang dan tentram. Nis, kamu masih belum percaya juga sama Ibu bahwa peristiwa yang terjadi di pesta itu adalah bagian dari rencana mereka. Sudahlah, Bu, nggak usah ngomongin ini dulu ya. Ibu kan janji mau nurutin dokter. Nggak usah mikir macam-macam dulu ya, Bu ya. Tapi Nis, Ibu pengen kita ngobrol sekarang. Ibu udah sehat kok. Masalah ini jauh lebih penting daripada kesehatan Ibu sendiri. Ya sudah, kalau Ibu memang pengen tahu, Nisa akan ngejelasin. Ibu berlebihan deh. Mereka itu orang baik, Bu. Masa mau kasih kita baju bekas? Nisa pikir itu cuma perasaan Ibu aja deh. Tapi Nis, mereka... Bu, waktu Ibu kecelakaan aja siapa yang bawa Ibu ke rumah sakit? Alif, Bu. Bahkan Alif sholat, Bu. Dia ikut mendoakan Ibu. Dan biaya rumah sakit semuanya ditanggung Ibu Safira. Rasanya nggak ada alasan, Bu, untuk membenci mereka. Ibu bukan membenci mereka. Ibu hanya ingin menjauhi mereka. Kenapa sih Ibu pikir mereka berbahaya? Ini semua kan bisa diselesaikan baik-baik, Bu.
oke kalau mereka pernah ngelakuin kesalahan. Tapi apa salahnya, Bu? Kita kasih mereka kesempatan untuk berbuat baik lagi. Kan Allah aja memberikan kita kesempatan kalau kita berbuat salah. Iya kan, Bu? Dan Nisa yakin kalau kita berbuat baik sama mereka, pasti mereka juga akan membalas dengan kebaikan, Bu. Entahlah, Nis. Ibu masih belum bisa menerima Alif berada di sisimu. Ya Allah, setelah apa yang Alif lakukan selama ini, Alif masih aja dianggap jahat sama ibu. Ya udah deh, Bu. Ibu istirahat dulu ya. Tapi ingat, Nis. Ibu ingin kamu menjauhi Alif. Keren amat, Kak. Bajunya hadiah buat saya ya, Kak? Enak aja. Hadiah ini saya berikan untuk Alif. Pura-puranya hadiah dari Anissa. Ini taktik kita untuk merusak hubungan Alif dan Anissa. Anggap saja hadiah ini sebagai makanan pembuka sebelum makan Natal. Tapi Tante, kalau Alif sampai tahu, dia pasti marah besar sama Tante. Pasti Anissa bakal bilang kalau itu bukan dari dia, ya kan? Udahlah Tania, kamu tuh jangan sok tahu. Mendingan kamu mengerjakan tugas kamu yang lain. Wah, bahaya juga ini orang. Jangan-jangan satu saat nanti dia bakal nusuk gue dari belakang. Kenapa ya ibu begitu membenci Alif dan keluarganya? Bisa nggak pernah ngeliat ibu sebenci ini sama orang? Apa jangan-jangan ada yang disembunyiin ya, Bu? Simbo kurang tahu, Non. Tapi kayaknya sih nggak ada apa-apa. Mungkin ibu hanya mengkhawatirkan Non aja. Maklumlah, Non. Namanya juga seorang ibu. Pasti akan melindungi anak-anaknya. Non, emang Non serius ya sama Mas Alif? Kita saling mencintai, Bu. Dan Alif tuh orangnya selama hidupnya nggak pernah sholat. Tapi karena Nisa dan ibu, dia jadi berubah. Sedangkan keluarganya banyak banget ngebantuin kita. Tapi kenapa ya? Ibu masih nentang. Malah sekarang tambah rumit lagi. Mbok mengerti perasaan Non. Tapi apa Non yakin sama Mas Alif? Sekarang tuh ganjelannya cuma ibu. Sedangkan ibunya Alif sama Nisa baik banget, Mbok. Tahu nih, Nisa belum berhasil ngeluluin hatinya ibu. Kalau begitu, serahkan semuanya sama Allah, Non. Karena jodoh itu kan Allah yang menentukan. Alif, terima kasih atas segala bantuan kamu selama ini. Ibuku udah mulai percaya sama kamu. Dan mudah-mudahan kamu suka dengan hadiah ini ya. Anissa. Nisa tidak mau mendengarkan omonganku. Padahal sudah aku katakan bahwa aku tidak setuju hubungan mereka. Apa yang harus aku lakukan? Padahal Alif pernah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Kak Fatimah dan keluarganya. Sebaiknya aku hapus SMS ini. Bu?
Ibu nggak istirahat di kamar sih? Ibu kan belum sehat. Kalau butuh apa-apa ada Nisa. Ibu jangan jalan-jalan dulu dong. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ibu udah sehat kok. Ibu cuma bosan aja di kamar. Ibu mau makan? Buburnya udah jadi. Nisa ambilin ya. Nisa, tunggu. Ibu mau bicara sebentar sama kamu. Memangnya kamu kasih hadiah apa sama Alif? Hadiah? Hadiah apa ya, Bu? Nggak ada. Mamanya kenapa, Bu? Enggak. Gak apa-apa. Ibu cuma sekedar tanya aja kok. Siapa tahu untuk mengucapkan rasa terima kasih kamu, jadi kamu kasih dia hadiah. Ibu kan harus minum obat. Makan buburnya dulu ya, Bu ya. Nisa ambilin ya, tunggu bentar. Ya Allah. Teganya anakku membohongiku. Tapi aku nggak boleh diam. Aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikan semua ini. Wah, pinter sekali ya Anissa memilihkan warna dan model baju buat kamu. Kelihatannya dia benar-benar sayang dan perhatian sekali sama kamu ya. Kamu udah ngucapin terima kasih belum sama Anissa? Udah, Ma. Tapi baru SMS sih. Nggak bisa kalau saya ke rumahnya, takutnya saya ganggu dia lagi ngurus ibunya. Ma. Kalau kita baca dari kartunya, ibunya ngerestuin hubungan saya. Bagus kalau begitu, supaya ibunya Anissa lebih mempercayai kita. Bagaimana kalau kalian berdua langsung menikah? Nikah? Kayaknya terlalu terburu-buru, Ma. Mendingan kita nunggu sampai Bu Ayuni percaya sama kita. Justru sebaliknya, sayang. Kalau ada rencana pernikahan dari kita, mereka akan melihat bahwa kamu benar-benar mencintai Anissa. Mereka akan melihat ketulusan kita selama ini. Mama justru tidak ingin menyinggung perasaan mereka, Liv. Siapa tahu Ibu Ayuni selama ini menganggap kamu sebagai pemuda kaya yang suka mempermainkan gadis miskin. Benar juga sih, Ma. Lagi pula saya pernah janji sama Bu Ayuni. Kalau saya hanya akan menikahi Anissa jika dia menyetujuinya. Ya udah sayang, sebaiknya kamu langsung ke kantor ya. Sekalian ajak Hafiz supaya dia bisa belajar bisnis. Pokoknya urusan Anissa serahkan saja sama Mama. Ya? Ya udah, Alif pergi dulu. Merancang pernikahan mereka benar-benar menyenangkan. Kenapa sih Ibu dari tadi ngomongin soal hadiah? Emangnya hadiah apaan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Nis? Bu, Nisa cuma mau tanya. Maksud Ibu hadiah apa sih? Nggak apa-apa, Nis. Ibu cuma sekedar mau tanya aja kok sama kamu. Kalau memang kamu nggak pernah kasih hadiah sama Alif, ya udah nggak usah dipikirin. Kenapa sampai pusing sih? Udahlah, Bu. Ibu tuh harus terbuka sama Nisa. Jangan nambah masalah dong, Bu. Kalau kamu nggak mau nambah masalah, gampang kok, Nis. Caranya gampang. Maksud Ibu? Putusin hubungan kamu dengan Alif. Iya, tapi Bu, nggak mungkin dong saya memutusin hubungan tanpa alasan yang masuk akal, tanpa alasan yang tepat. Ya Allah, Nis. Ibu jadi sedih. Ibu harus mengutarakan alasan dulu sama kamu. Jadi seolah-olah semua keinginan ibu ini nggak ada artinya buat kamu, Nis. Dengar, Nis. Aku ini ibumu. Ibu tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan merugikan kamu atau untuk melakukan hal-hal yang tidak baik buat kamu, Nak. Semua yang ibu lakukan ini karena ibu ingin melihat kamu bahagia. Tapi kebahagiaan Nisa adalah menikah dengan Alif, Bu.
Nis, kamu pengen ketemuan? Di mana? Oke, aku kesana sekarang. Yuk, bye. Nis. Liv, aku mau minta maaf sama kamu. Ternyata sampai sekarang aku belum bisa buat ibuku ngerti. Ibuku masih nggak ngerestuin kita. Maksud kamu, bukannya kamu... Aku udah usaha, Liv. Tapi susah. Ibuku tuh orangnya keras kepala banget. Walaupun kamu udah nolong dia, aku pikir ibuku kan berubah. Ternyata masih dia belum bisa ngerti. Maafin aku ya, Liv. Aku benar-benar udah nggak ngerti aku mesti gimana. Aku udah benar-benar putus asa. Nis, gimana kalau kita bilang sama ibu kamu kalau kita akan menikah? Apa? Bu Safira, mari Bu, silahkan masuk. Ibu Ayuninya ada, Bu? Ada. Silahkan duduk dulu, Bu. Mari, Mbak, masuk duduk. Tapi itu kayaknya nggak akan ngebantu, Liv. Tapi setidaknya bisa bikin ibu kamu percaya kalau saya nggak main-main, Nis. Saya serius sama hubungan kita. Tapi menikah tuh terlalu cepet, Liv. Nis, mama saya nyaranin kayak gini, Nis. Siapa tahu malah bikin ibu kamu makin luluh. Kalau ibuku berpikir sebaliknya gimana? Aduh, aku makasih banget, Liv, sama kamu. Aku tahu kamu tuh udah usaha banget sama ibu kamu. Tapi gimana ya? Kayaknya ibuku nggak akan ngerti deh. Apa? Kalian datang sini untuk melamar anak saya, Anissa? Enak saja. Kemarin di pesta kalian baru saja menghina saya. Dan sekarang kalian enak saja datang sini. Bu Ayuni, tolong jangan berlebihan, Bu. Kami datang ke sini tuh dengan niat baik. Ini semua kan untuk kebahagiaan anak-anak kita, Bu. Ini jelas bukan untuk kebahagiaan anak saya. Dan saya yakin kalian pasti sedang merencanakan sesuatu. Tenang, Bu. Tenang. Tolong jangan berprasangka yang bukan-bukan, Bu. Kami mohon dengan sangat agar Ibu merestui hubungan Alif dan Anissa. Karena tanpa restu Ibu, pernikahan ini tidak mungkin bisa terjadi. Dan kita kan juga tidak bisa memisahkan mereka, Bu. Sudahlah, berhentilah kalian untuk berpura-pura. Bu. Tolong, saya minta sekarang juga tinggalkan rumah ini. Dan jangan pernah ganggu kehidupan kami lagi. Dan ingat, satu hal yang perlu kalian catat. Bahwa perkawinan itu tidak akan pernah terjadi. Iya, Kak. Kita pulang aja yuk. Permisi. Maafin aku ya, Liv. Tapi kamu mau sabar kan? Asik, Kak. Kita berhasil. Ya Alif, maafkan Mama sayang. Mama mungkin telah mengacaukan rencana kamu. Harusnya Mama lebih sabar, Nak. Kenapa? Mama telah membuat kesalahan besar. Mama tuh sangat bahagia dan Mama tuh berniat baik. Mama telah membicarakan mengenai pernikahan kalian dengan Ibu Ayuni. Tapi kenapa, Ma? Tapi Bu Ayuni menghina kita, Nak. Apa? Bu Ayuni ngehina kita? Kenapa, Liv? Salah paham lagi ya? Saya nggak tahu nih sampai kapan hubungan kita kayak gini. Aku pulang dulu ya, Liv ya. Aku benar-benar minta maaf, ibuku udah menghina keluarga kamu. Aku akan bicara sama dia. Dan soal lamaran, mungkin ada baiknya ditunda dulu. Memang nggak seharusnya ibuku menghina keluarga kamu. Aku benar-benar minta maaf ya, Liv ya. Saya ikut kamu ya? Jangan. Kamu nggak usah ikut. Biar aku aja yang ngomong sama dia. Ya?
Kenapa sih Ibu selalu menghina Tante Safira dan keluarganya? Menuduh mereka melakukan hal yang tidak baik. Nisa, semua yang Ibu lakukan ini karena Ibu ingin menyelamatkan kamu dari perangkap mereka. Perangkap apa, Bu? Hah? Perangkap bahwa Alif datang sini untuk melamar saya, mengundang kita ke pestanya, memberikan rumah singgah itu pada kita. Itu perangkapnya. Bu, sekarang bilang sama Nisa, perangkap apa yang mereka rencanakan? Biarkan Ibu yang memutuskan semua ini. Ibu lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saat ini kamu sedang tidak bisa berpikir jernih dan melihat permasalahan dengan benar. Karena kamu sedang dibutakan oleh cinta. Bahkan tega-teganya kamu membohongi ibumu sendiri tentang hadiah yang kamu berikan pada Alif. Gelang tasbih maksud Ibu? Iya, hadiah itu. Itu penting sekali ya buat Ibu. Kalau gitu maafin Nisa, Bu. Nisa nggak mungkin mundur hanya karena alasan yang nggak jelas. Maafkan Mama, Alif. Mama jadi nggak enak sama kamu. Mama belum berhasil melamarkan Anissa untuk kamu. Apaan sih, Ma? Udah dong, Ma. Gak ada yang salah kok, Ma. Mama udah ngelakuin yang terbaik buat Alif. Itu udah luar biasa, Ma. Sekarang kita tinggal tunggu waktu. Anissa bakal ngomong sama ibunya. Sekarang, saya malah khawatir mereka bakal ribut besar gara-gara ini. Kamu harus segera pergi ke sana, Alif. Tidak boleh ada yang mengacaukan rencana kalian berdua. Nggak usah, Ma. Saya yakin. Anissa pasti bisa nyadarin ibunya. Nisa, apapun yang telah terjadi, Ibu ingin ini semua segera berakhir. Ibu tahu, saat ini kamu sedang menunggu izin dari Ibu. Dan alasannya masuk akal, iya kan? Tapi kamu perlu ingat satu hal. Semua yang Ibu lakukan ini demi kebaikanmu, Nak. Cuma Ibu sedih. Anak Ibu sepertinya sudah tidak percaya sama ibunya sendiri. Mungkin ini adalah saat yang paling tepat untuk kamu memutuskan. Pilih Ibu atau pilih Alif.